Kembali lagi bersama saya Ayesa Ika Channel. Oke, di video kali ini kita sudah memasuki bab 15, yaitu Basic Configuration ya teman-teman. Oke, materi apa aja nih yang akan kita pelajari pada bab 15 ini? Oke teman-teman, materi yang pertama ada konfigurasi hostname, yang kedua ada konfigurasi host, yang ketiga ada mendefinisikan IP address pada topologi, yang keempat ada konfigurasi IP address router, yang kelima ada konfigurasi IP server dan klien, dan yang terakhir ada basic remote access ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Oke, ini adalah topologi yang akan kita gunakan nantinya ya teman-teman. Nah, hostname adalah identitas atau nama yang digunakan dalam komputer atau dalam suatu jaringan ya teman-teman. Nah, misal terdapat Debian router di sini. Nah, nanti Debian router ini akan kita beri nama hostname-nya yaitu rtr-debian ya teman-teman. Lalu ada server Debian di sini. Nah, oke. Server Debian di sini nanti akan saya tulis menjadi svr1 karena ini server 1 ya teman-teman. Lalu ada Ubuntu server juga. Lalu saya akan memberi nama hostname-nya adalah server 2 atau Ubuntu server ya teman-teman. Lalu di sebelah sini ada klien atau Ubuntu desktop ya teman-teman. Nah, nanti hostname-nya menjadi klien Ubuntu ya teman-teman. Jadi hostname itu untuk identitas atau pengenal dalam suatu jaringan ya teman-teman. Hostname ini akan mempermudah untuk meremote suatu komputer atau jaringan. Jadi secara default itu router atau server Debian memiliki nama yang sama, yaitu Debian. Oke, kalau kalian sudah paham, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Oke, sebelumnya teman-teman bisa merunning Debian router teman-teman ya. Nah, oke, di sini itu ada router strip Debian. Nah, ini yang dinamakan dengan user ya teman-teman. Lalu ada @rtr strip Debian. Nah, ini adalah hostname kita. Secara default Debian router atau Debian server yang kita inputkan memiliki hostname yang sama, yaitu Debian. Oke, kita langsung saja mencoba untuk masuk root terlebih dahulu. Kita zoom in, password, lalu kita mengetikkan hostname ctl. Kita enter saja. Nah, oke, di sini static hostname-nya itu rtr-debian ya teman-teman. Oke, di sini kita akan mengganti hostname tersebut dengan cara mengubah hostname-nya ya. Oke, kita ketik saja hostname ctl, lalu set strip hostname. Lalu namanya itu seperti di topologi berikut ya teman-teman, yang tadi rtr strip debian. Oke, seperti ini kita enter saja, lalu kita mengetikkan perintah hostname ctl. Oke teman-teman, ini sudah berubah menjadi rtr-debian ya teman-teman. Nah, namun di sini itu masih terdapat root @rtr-debian ya teman-teman. Nah, oke, kita akan mengapply-nya. Kita bisa exit terlebih dahulu. Oke, ini sudah berubah menjadi rtr-debian ya teman-teman. Oke, kita login terlebih dahulu. Kita router Debian. Oke, kita masukkan password. Oke, ini sudah berubah menjadi rtr-debian ya teman-teman. Oke, kita juga akan mengubah atau memberi nama pada server 1 atau Debian server ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Kita ketik zoom in, password. Oke, lalu kita mengetikkan perintah yang tadi, hostname ctl, lalu set hostname, lalu namanya seperti pada topologi yaitu server 1 Debian. Oke, seperti ini, kita enter saja. Kita ketik hostname ctl. Kita enter. Oke, ini namanya sudah berubah menjadi server 1 strip Debian ya teman-teman. Nah, oke, kita coba untuk exit terlebih dahulu. Oke, kita exit lagi.
berubah menjadi server 1 strip Debian ya. Oke teman-teman, kita juga akan coba mengubah hostname pada Ubuntu server 2 ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam root terlebih dahulu ya teman-teman. Kita sudo. Oke, kita masukkan password. Nah, oke, kita bisa cd di sini ya teman-teman. Oke, di sini static hostname-nya itu masih Ayesa server ya teman-teman. Nah, kita akan mengubah namanya itu menjadi server 2 Ubuntu. Kita ketik saja perintahnya hostname ttl, lalu set strip hostname, lalu namanya server 2 Ubuntu. Oke, seperti ini kita bisa enter saja, lalu kita mengetikkan perintah hostname ttl. Kita cek ya teman-teman. Nah, oke, ini static hostname-nya itu sudah berubah menjadi server 2 strip Ubuntu ya. Oke, kita bisa coba exit. Oke, kita exit lagi. Oke, ini sudah berubah ya teman-teman. Nah, oke, teman-teman juga jangan lupa mengganti pada Ubuntu yang klien ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya, lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kedua, yaitu konfigurasi host ya teman-teman. Nah, host itu sangat penting ya, seperti hostname. Jadi, host itu mapping antara IP address dengan hostname kita. Nah, konfigurasi host sendiri fungsinya agar kita dapat melakukan ping melalui hostnya ya teman-teman. Oke, misalnya di sini untuk server 1 Debian itu memiliki IP address 10.10.10.2 ya teman-teman. Nah, kita misalnya mengasih namanya itu server1.debian.com. Nah, nanti kita itu dapat melakukan ping menggunakan host yang kita konfigurasi tersebut ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke routernya. Oke teman-teman, itu sebelumnya bisa login ke router Debian ya teman-teman, lalu teman-teman bisa masuk ke root dengan perintah su lalu password. Oke, di sini saya akan mengetikkan perintah cat lalu /etc/host. Seperti ini, kita enter. Oke, di sini kan terdapat rtrdebian.com ya teman-teman. Sedangkan untuk video sebelumnya itu jika kita ketik perintah cat /etc/hostname itu akan muncul hostname-nya ya teman-teman. Nah, jika host maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini saya akan merubah dengan perintah nano /etc/host seperti ini. Oke, ini saya sudah masuk ke root ya teman-teman. Oke, kita enter. Oke, di sini itu terdapat rtrdebian.com ya teman-teman dengan IP 127.0.1.1. Nah, jika kita ingin meng-ping IP ini, kita itu dapat menggunakan nama atau hostnya ya. Oke, di sini saya itu akan merubah hostnya seperti hostname saja ya teman-teman. Saya akan ubah ininya yang ini menjadi rtr lalu Debian ya teman-teman. .com. Oke, sebelahnya juga sama ya teman-teman. Debian. Nah, oke, seperti ini. Lalu kita bisa ctrl+x, y, enter. Lalu kita bisa mengetikkan perintah cat /etc/host seperti ini. Nah, oke, ini sudah berubah menjadi rtr-debian.com ya teman-teman. Oke, lalu kita itu bisa ping menggunakan host yang sudah kita konfigurasi ya. Kita ketik saja ping rtr-debian.com. Nah, oke, ini berhasil ya teman-teman. Oke, kita juga akan konfigurasi pada server 1 Debian ya teman-teman. Teman-teman bisa login lalu masuk ke root lagi. Nah, oke, di sini langsung saja mengetikkan perintah nano /c/host.
Nah, oke, di sini namanya masih sama ya teman-teman, rtrdebian.com. Oke, kita di sini akan mengubah namanya menjadi sebentar. Akan ubah namanya menjadi server 1 ya teman-teman. Server 1 stripdebian.com. Oke, seperti ini. Oke, yang di sini sebelahnya saya juga mengubah menjadi server 1 Debian. Oke, seperti ini. Lalu kita ctrl-x, y, enter. Oke, di sini kita bisa mengetikkan perintah cat/etc/host. Nah, oke, ini namanya sudah menjadi server 1 stripdebian.com ya, teman-teman. Oke, kita akan coba untuk mengeping ya, teman-teman. Kita ketik saja ping server 1 debian.com. Nah, oke teman-teman, ini juga sudah berhasil ya. Oke, di sini kita juga akan konfigurasi pada server 2 Ubuntu ya. Oke, teman-teman bisa masuk ke router terlebih dahulu, sudo lalu password. Oke, di sini saya akan mengetikkan perintah nano/etc/host. Ini. Oke, ini namanya masih AYSA server ya, teman-teman. Saya akan mengganti menjadi server 2 lalu Ubuntu ya, teman-teman. Ubuntu. Nah, oke, jika sudah kita tinggal ctrl-x, y, enter. Oke, di sini kita bisa langsung ping saja ping server 2 Ubuntu. Oke, kita enter. Nah, oke, ini juga sudah bisa ya, teman-teman. Oke, teman-teman itu bisa melakukannya pada Ubuntu klien juga ya, teman-teman. Nah, oke, caranya juga masih sama. Nah, oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Oke, langsung saja kita menuju ke topologinya. Nah, oke, IP address untuk host OS atau laptop kita itu akan diberi IP 192.168.56.1 ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman itu bisa masuk ke dalam control panel ya, teman-teman. Lalu teman-teman cek saja pada VirtualBox host only network. Oke, kita klik saja. Oke, kita bisa klik yang details. Nah, oke, di sini IP-nya itu 192.168.56.2. Oke, ini itu IP secara otomatis atau secara default ya, teman-teman. Oke, kita close saja. Nah, untuk router menuju ke internal network, kita itu akan beri IP 10.10.10.1 ya, teman-teman. Nah, kan di dalam internal network itu ada dua server ya, teman-teman. Nah, saya itu akan memberi IP 10.10.10.2 itu pada server yang pertama. Oke, pada server yang kedua saya akan memberikan IP 10.10.10.3 ya, teman-teman. Nah, untuk router menuju ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop itu saya akan memberi IP 172 lalu .16.1.1 ya, teman-teman. Lalu untuk klien Ubuntu-nya sendiri itu saya akan memberi IP 172.16.1.2. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang keempat, yaitu konfigurasi IP address pada router ya. Oke, kita akan mengkonfigurasi IP address pada router. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Oke, teman-teman bisa login ke router Debian teman-teman ya. Oke, di sini kita mengetikkan perintah IPA. Nah, untuk LO atau loopback itu setiap komputer atau laptop pastinya memiliki LO ini ya, teman-teman. Nah, untuk nPOS 3 itu yang akan mengarah dari router ke host OS kita ya, teman-teman. Lalu, untuk nPOS 8 itu dari router mengarah ke internal network ya. Dan yang terakhir ada nPOS 9 itu dari router mengarah ke klien Ubuntu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita akan mulai konfigurasi ya. Oke, sebelumnya teman-teman masuk ke Sumin terlebih dahulu, masuk ke root. Karena saya langsung mengetikkan perintah nano/etc/net.
network/interfaces. Oke, kita enter. Oke, ini untuk IFS NPOS 3 iNet-nya itu masih DHCP ya teman-teman. Oke, kita ganti saja menjadi statik ya teman-teman. Kita ganti statik. Oke, jika sudah menjadi statik, kita langsung ketik di sini address seperti ini. Addressnya 192.168 lalu 56 ya, lalu 10. Oke, ini itu IP router yang ada di topologi ya teman-teman. Oke, kita ketik lagi netmasknya 255 55 55.0. Lalu gateway-nya 192.168.56 lalu 2. Oke teman-teman, gateway ini yang akan mengarah ke IP host OS kita ya, agar nantinya kita itu dapat mengakses internet melalui gateway pada IP host OS kita. Oke, jika sudah kita bisa enter 2 kali, lalu kita ketik IFS, lalu NPOS 8 ya. 0, NPOS itu pakainya 0 ya teman-teman, lalu inet static. Oke, seperti ini. Lalu kita enter ya teman-teman. Nah, oke, ini itu untuk mengarah ke internal network ya. Kita ketik address 10.10.10.1. Oke, kita ketik netmask 255 lalu 255. Oke, kita tidak perlu menggunakan gateway ya. Oke, kita ketik enter lagi 2 kali. Lalu kita bisa mengetikkan IFS port 9 inet. Oke, kita ketik addressnya 172.16.1.1. Netmasknya 255.255.255. Ini itu mengarah dari router ke klien Ubuntu ya teman-teman. Oke, kita di sini langsung ctrl-x, y, enter. Oke, di sini kita bisa ketik sistem ctl start networking. Ini itu gunanya untuk menyimpan statik kita yang tadi. Kita enter. Kita bisa if up NPOS 3 if up NPOS 8. Kita enter, lalu if up NPOS 9. If up NPOS 9. Oke, seperti ini. Nah, perintah if up itu untuk mengaktifkan IP-IP yang sudah kita masukkan di statik tadi ya teman-teman. Oke, kita bisa ketik IP-A. Nah, oke, ini sudah muncul semua IP-nya ya, atau sudah aktif semua. Oke, sekian video dari saya, lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kelima, yaitu konfigurasi IP address pada server dan klien ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja menuju ke topologinya. Di sini itu terdapat 2 server ya, teman-teman. Nah, oke, pada Debian server itu sebagai server 1, dan Ubuntu server itu sebagai server 2. Nah, oke, yang server 1 ini kita akan beri IP 10.10.10.2 ya, teman-teman. Pada server 2 kita akan kasih IP 10.10.10.3 ya. Nah, oke, nanti IP pada klien Ubuntu-nya kita akan memberinya 172.116.1.2 ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk menuju ke prakteknya.
Oke, sebelumnya teman-teman bisa masuk di zoomin terlebih dahulu ya, masuk root. Oke, di sini saya langsung mengetikkan perintah nano /etc /network lalu /interface. Oke, seperti ini kita enter. Oke, bisa dilihat ini ifs and post 3 inetnya masih DHCP ya teman-teman. Oke, kita bisa ganti dengan static. Oke, kita ganti static. Oke, di bawahnya kita mengetikkan perintah address 10 10 10 2. Oke, netmasnya 255 255 255. Nah, gateway-nya nya 10 10 10 1 ya teman-teman. Gateway itu mengarah dari router Debian ke internal network ya teman-teman. Oke, kita bisa ctrl-x y enter, lalu kita bisa mengetikkan perintah system ctl restart networking. Enter. Oke, kita bisa if up and post. Oke, kita bisa IPA. Nah, oke, ini IP-nya sudah keluar ya, teman-teman. Nah, jika teman-teman itu tidak ingin melakukan if up untuk mengaktifkan IP address-nya, teman-teman itu bisa masuk dulu ke static yang tadi. Nah, ini. Nah, oke, teman-teman itu bisa mengganti yang allow loopback-nya itu diganti menjadi auto ya, teman-teman. Jadi nantinya secara otomatis itu IP-nya aktif sendiri dan tidak perlu melakukan perintah if up lagi. Oke, kita keluar terlebih dahulu. Oke, teman-teman, kita akan memasuki konfigurasi pada server yang kedua, yaitu Ubuntu ya, teman-teman. Nah, oke, nanti mungkin perintahnya dan tampilannya itu berbeda ya, teman-teman. Oke, kita ketik saja sudo nano /etc /netplan ya, teman-teman. Ini tab saja, lalu 00 tab. Nah, oke. Kita enter saja. Kita masukkan password. Oke, di sini kita akan mulai konfigurasinya, teman-teman. Nah, oke, di sini kita yang DHCP itu kita ganti dengan no. Oke, kita ganti no. Oke, lalu di bawahnya DHCP ini kita mengetikkan perintah address. Di bawahnya huruf H ya, teman-teman. Ini di bawahnya huruf mana sini, address. Oke, lalu titik 2, lalu enter, kurung buka seperti ini, bukan seperti ini. Lalu masukkan IP-nya 10.10.10.3. Slash-nya tadi 24 ya, teman-teman, 24. Oke, kita kurung tutup. Lalu bawahnya lagi, lalu kita menambahkan gateway 4 ya, teman-teman. Oke, kita titik 2 seperti ini, kita ketik 10.10.10.1 ya, teman-teman. Oke, kita bisa ctrl-x y enter, kita ketik perintah sudo netplan apply untuk menyimpan atau mengaktifkan static kita yang ini ya, teman-teman. Kita enter. Oke, kita bisa ketik IPA. Nah, oke, ini IP-nya sudah keluar ya, teman-teman.
Oke teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi pada klien Ubuntu ya teman-teman. Nah oke, kita masuk dulu ke klien Ubuntu-nya, lalu kita klik yang pada kanan pojok ini. Nah ini, kita pilih yang wired connecting, lalu kita klik, lalu kita pilih yang wired settings. Oke, lalu kita klik yang tanda settings atau pengaturan ini. Oke, kita bisa klik yang IPv4 ya teman-teman. Oke, kita langsung ganti menjadi manual ya teman-teman. Karena DHCP itu merupakan request dari pusatnya langsung ya teman-teman. Oke, jika pilih manual kita artinya bisa statik ya teman-teman. Oke, kita bisa masukkan address di sini. Kita masukkan 172 lalu 16 lalu 1.2. Oke, seperti ini. Lalu netmasknya seperti biasa 255 255 255 lalu gateway-nya 172 16 terus 1. Oke, kita bisa apply ya teman-teman. Nah, oke, kita bisa langsung buka terminal saja. Kita buka terminal. Oke, di sini kita bisa ketik IPA. Oke, teman-teman, di sini sudah ada IP-nya ya, teman-teman. Nih. Oke, teman-teman, jadi ini sudah ada IP-nya ya, teman-teman, sudah keluar. Oke, kita bisa ping 10.10.10. 10.10.10.1. Nah, oke, ini juga sudah bisa ya, teman-teman. Oke, 10.10 ini gateway ya, teman-teman. Jadi ini sudah terhubung atau sudah bisa ya. Oke, sekian video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ke-6 atau materi yang terakhir, yaitu basic remote access ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke topologinya. Nah, jadi remote ini adalah misalnya saya pada klien ini ingin meremote ke router ya teman-teman. Nah, maka saya itu cukup membuka routernya saja ya. Atau misal pada kenyataannya dua virtual mesin yang ada di pojok kanan ini atau server ini berada pada data center. Nah, maka saya itu dapat meremote-nya pada router Debian. Nah, saya itu tidak perlu lagi ke data center tersebut ya. Jadi cara ini itu akan lebih efektif dan cepat. Nah, sekarang kita itu akan coba meremote router Debian-nya pada host OS yang akan kita coba dengan putih ya teman-teman. Oke, cara mendownload putihnya teman-teman bisa masuk ke aplikasi pencarian Chrome ya misalnya. Lalu teman-teman bisa mengetikkan download putih free SSH. Oke, kita bisa enter. Nah, lalu kita pilih yang paling atas ya teman-teman, yang ini. Oke, nanti teman-teman itu bisa pilih yang putih 64 bit. Nah, karena saya itu sudah mendownload, jadi saya tidak akan mendownloadnya lagi ya teman-teman. Nah, oke, saya akan coba ping host memakai CMD ya teman-teman, atau command prompt. Kita ketik saja ping 192 IP host ya teman-teman. 168 lalu 56. Oke, ini berhasil ya teman-teman. Nah, jika teman-teman itu tidak berhasil, teman-teman itu bisa cek firewall-nya ya teman-teman, karena firewall itu mempengaruhi. Teman-teman bisa dinonaktifkan dulu ya. Oke, kita langsung saja buka putih. Oke, kita buka putih. Nah, lalu kita masukkan IP router. IP-nya 192.168.56.10. Oke. Lalu portnya kita 22 saja ya teman-teman. Oke, kita bisa open. Lalu kita bisa escape ya teman-teman. Nah, oke, ini bisa login. Router Debian. Kita masukkan password. Nah, oke, terlihat
di sini kita sudah masuk ke dalam router Debian-nya ya. Di sini akan mempermudah kita untuk mengecek suatu konfigurasi pada jarak jauh. Oke, pada putih juga kita bisa mengcopy konfigurasi tersebut ya teman-teman. Misal kita ketik IP address. Misal kita blok ya teman-teman, kita blok seperti ini, kita klik kanan, misal klik kanan. Nah, oke, ini sudah di copy, ada 2 ya teman-teman. Oke, saya akan hapus yang satu. Address kita saja. Nah, oke, ini sudah bisa ya teman-teman, sudah ada IP address-nya juga. Oke, mungkin itu saja video bab 15 dari saya. Jika kurang jelas ataupun ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa tonton, like, comment, and share ya teman-teman. Dadah!